Chapter 116 Rencana Perburuan. Batu meteorit hitam yang diletakkan oleh Lin Yan di atas meja tentu saja membuat Li Wei sangatlah terkejut walaupun di permukaan ia terlihat sangat tenang. Sebagai seorang pebisnis yang sangat cakap, ia pasti akan bertanya lebih dulu apakah Lin Yan mengetahui tentang batu tersebut atau tidak. Li Wei adalah salah satu elit yang berasal dari klan Li dan merupakan adik dari patriark klan Li saat ini yang menjabat sebagai pemimpin utama cabang asosiasi alkemis di daratan utara. Alasan mengapa ia bertugas di cabang tersebut tentu karena Li Han dan Li Hao yang menjadi murid sekte Naga Langit. Patriark klan Li tidak akan membiarkan putranya di bawah kepemimpinan Master Sekte Naga Langit karena ia paham bahwa sekte tersebut tidaklah terlalu baik walaupun sangat kuat. Apa kau tahu benda apa ini? Tanya Li Wei. Tentu. Ini adalah batu meteorit hitam yang biasanya digunakan untuk menempa senjata tingkat tinggi. Juga, itu tidak terbatas pada pembuatan senjata karena bisa digunakan sebagai bahan utama untuk membuat sebuah kuali alkemis. Dan asosiasi alkemis pastilah sangat menghargai benda penting seperti ini karena batu meteorit hitam sangatlah langka dan sangat sulit ditemukan. Kemungkinan ini adalah satu-satunya batu meteorit hitam yang berada di daratan utara, ujar Lin Yan dengan senyum kecil. Anak ini sangat mengetahuinya. Batin Li Wei dan menghela nafas dalam hati karena ia ingat rumor tentang Lin Yan adalah anak yang sangat licik dan sangat pandai berbisnis. Kau benar. Batu meteorit hitam sangatlah langka karena termasuk dalam kategori benda terkeras yang pernah ada. Sepertinya memang benar bahwa kau dari klan Lin karena orang-orang di daratan utara tidak akan bisa mengambil benda seperti ini dan tidak akan mengetahui namanya. Dikatakan bahwa beberapa klan kuat di luar sana pernah menambang benda ini saat terjatuh dari langit yang membuatnya beredar. Untuk potongan sebesar ini, batu meteorit hitam akan dihargai sangatlah tinggi. Jika kau berasal dari kalangan biasa, aku tidak akan percaya bahwa kau tidak mencurinya. Tetapi untuk klan seukuran klan Lin, ini bukanlah hal yang sulit bagi mereka untuk memilikinya. Li Wei menjelaskan secara singkat. Apa kau tahu di mana klan Lin? Tanya Lin. Tidak. Informasi tentang itu sangatlah rahasia. Aku hanya memiliki informasi tertentu bahwa klan kuno sangatlah tersembunyi. Untuk mencari di mana letak klan mereka pun sangatlah sulit. Dan juga, walaupun kau tahu di mana letak kasarnya, banyak rumor mengatakan bahwa kau tetap tidak akan bisa mencapai ke lokasi klan kuno jika mereka tidak membawamu masuk, ujar Li Wei. Mendengar apa yang Li Wei katakan, Lin Yan sama sekali tidak terkejut karena sudah pasti tempat itu sangatlah tersembunyi karena keempat klan kuno berada di lokasi tertentu yang memiliki potensi menjadi ancaman paling berbahaya yang pernah ada. Contohnya Lembah Naga. Lin Yan sudah membuat spekulasi bahwa tidak pernah ada satu orang pun yang berhasil masuk ke Lembah Naga ketika klan Zhu masih berada di sana. Jika tidak, keberadaan klan kuno Zhu sudah pasti diketahui oleh dua kerajaan besar di daratan utara. Baik, katakan apa tawaran kalian untuk mengambil batu meteorit hitam? Lin Yan langsung mengubah topik karena Li Wei juga tidak mengetahui keberadaan klan Lin. Li Wei mengangguk dan menatap Li Han.
Li Han pun menceritakan kondisi Lin Yan untuk pertukaran yang membuat Li Wei sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, Li Wei pun mengeluarkan sebuah buku tipis yang berisikan tentang informasi yang dibutuhkan oleh Lin Yan. Ia pun mengeluarkan sebuah cincin ruang dan menaruh keduanya di atas meja. Ini adalah informasi yang kau inginkan. Dan cincin ruang ini berisi 10.000 batu spiritual. Li Wei memberikan penawaran yang bahkan membuat Li Han dan Li Hao terkejut. Lin Yan merenung untuk beberapa saat dan mencoba untuk mengukur harga dari batu meteorit hitam. Ia bisa memastikan bahwa harga dari benda itu pasti mencapai setidaknya 30.000 batu spiritual. Membandingkan dengan informasi tentang kelompok kalajengking merah, itu hampir tidak sesuai menurutnya. 15.000 batu spiritual. Harga untuk informasi yang kau berikan tampaknya terlalu mahal. Lin Yan langsung menawar kembali. Tentu Li Wei sudah mengharapkan hal itu sedari awal. Perkiraannya, Lin Yan akan meminta 15.000 batu spiritual. Itu adalah harga yang paling tinggi juga yang bisa diterima oleh Asosiasi Alkemis karena juga tahu harga jual batu meteorit hitam. Untuk informasi tentang kelompok berbahaya, tentu harganya juga mahal. Li Wei hanya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan satu cincin ruang lagi lalu memindahkan isinya ke dalam cincin ruang sebelumnya. Kesepakatan, ucap Li Wei dan menyerahkan cincin ruang kepada Lin Yan. Lin Yan mengangguk kecil dan menerima cincin ruang tersebut. Apakah ada hal lainnya yang kau perlukan? Tanya Li Wei. Lin Yan merenung beberapa saat. Ia memang membutuhkan sumber daya untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, karena belum lama ini ia baru saja menembus kultivasinya, ia pun tidak memaksakan karena masih membutuhkan waktu agar terbiasa dengan kekuatannya saat ini. Tidak ada. Mungkin beberapa bulan lagi aku akan mengunjungi Asosiasi Alkemis. Lin Yan membalas sambil perlahan berdiri. Li Wei hanya mengangguk kecil dan tidak bertanya lagi. Lalu, Li Han pun mengantar Lin Yan keluar dari Asosiasi Alkemis. Setelah ini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Li Han. Aku akan mengambil misi di luar Sekte Naga Langit. Jawab Lin Yan. Apakah kau tidak tertarik untuk mengambil misi di hutan wilayah kedua dan ketiga? Tanya Li Han lagi. Lin Yan merenung beberapa saat tetapi merasa itu tidak perlu sama sekali. Ada beberapa hal yang ingin ia lakukan di luar sekte saat ini sehingga ia harus mengambil misi. Tidak. Aku juga memiliki urusan di luar sekte sehingga aku sengaja mengambil misi di luar. Balas Lin Yan. Li Han tidak bertanya lagi dan langsung pergi dari hadapan Lin Yan. Lin Yan yang menatap kepergian Li Han, langsung pergi juga ke aula misi untuk mengambil misi dalam beberapa bulan. Sebenarnya ia tidak akan menyelesaikan misi. Hanya saja, ia ingin berpergian terlebih dahulu untuk memastikan suatu hal. Dan itu terkait dengan kelompok kalajengking merah. Setelah mengambil misi di aula misi, Lin Yan pun pamit kepada Huan Kai. Tetapi tidak kepada Gu Yuena dan Gu Yin karena merasa bahwa sesuatu yang merepotkan akan terjadi. Setelah berpamitan, Lin Yan langsung pergi keluar dari Sekte Naga Langit dan bergerak dengan kecepatan penuhnya. Setelah bergerak selama beberapa jam,
Lin Yan langsung berhenti di sebuah gua yang tampak biasa saja. Lagi pula hari sudah mulai gelap. Di dalam gua, Lin Yan pun mengeluarkan informasi tentang kelompok kalajengking merah serta peta kerajaan bintang. Lin Yan membaca informasi itu dengan cermat. Lah paham bahwa untuk memusnahkan kelompok kalajengking merah, dibutuhkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya saat ini. Walaupun mereka kuat, jadi apa? Aku akan memusnahkan semua anggota mereka dari yang terlemah lebih dulu. Mereka akan membayar semua yang telah mereka lakukan. Lin Yang ke arah peta. Setelah melihat peta, Lin Yan pun langsung menyimpan semua benda lalu perlahan berkultivasi kembali di dalam gua. Keesokan harinya, ia pun selesai berkultivasi dan keluar dari gua. Sudah saatnya memburu para kalajengking merah. Menaikkan sudut bibirnya dan melihat. Chapter 117 Basis Cabang Kelompok Kalajengking Merah. Target pertama Lin Yan adalah basis cabang dari kelompok kalajengking merah. Alasan mengapa ia menyerang kelompok itu tentu dikarenakan peristiwa yang terjadi di Lembah Naga sebelumnya. Ia tidak akan pernah memaafkan mereka yang telah menyakiti kakaknya. Setelah memeriksa informasi cabang kelompok kalajengking merah sebelumnya yang dipimpin oleh beberapa kultivator tingkat alam roh, Lin Yan pun menargetkan mereka. Walaupun mungkin mereka lebih kuat, ia sama sekali tidak takut. Juga, ini bisa menjadi sarana pelatihan bagiannya dan juga sekalian menjarah basis kelompok kalajengking merah. Target pertama berada di sekitar kota bunga. Lin Yan bergumam saat memeriksa peta yang ada di tangannya. Setelah itu, ia pun menyimpan peta dan langsung melesat ke arah tertentu. Tidak akan lama baginya untuk mencapai kota bunga. Cabang kelompok kalajengking merah. Kota bunga saat ini. Terlihat tiga pria yang memiliki tato kalajengking di leher mereka sedang berdiskusi. Kita telah menerima informasi tentang anak itu yang sedang mengambil misi keluar dari Sekte Naga Langit. Salah satu petinggi telah menyelidiki tentang 3 anggota kita yang memburu anak itu sebelumnya. Dan spekulasi yang dibuat walaupun mayat dari anggota kita tidak ditemukan dan kedua anak itu keluar dari lembah naga dengan selamat, sudah pasti keduanya adalah yang membereskan ketiga anggota kelompok kita. Pria Parubaya berkata dengan nada sedikit dingin. Awalnya aku tidak percaya bahwa keduanya adalah yang membunuh ketiganya. Tetapi ketika mendapatkan informasi bahwa anak itu telah mencapai tingkat alam roh, semuanya masuk akal saat ini. Pria lainnya melanjutkan. Tujuan misi anak itu kali ini tidak terlalu jauh dari basis kita berada. Apakah mungkin anak itu mengetahui tentang informasi kelompok kalajengking merah? Pria terakhir bertanya dengan kerutan di wajahnya. Tidak mungkin. Bahkan bagi Sekte Naga Langit dan Kerajaan Bintang pun akan sulit mengumpulkan informasi kita. Apalagi jika itu hanya seorang anak yang bahkan belum mencapai usia 15 tahun. Hanya satu organisasi yang bisa melakukan itu. Ketiganya saling memandang dan memasang wajah serius karena tentu ketiganya mengetahui tentang organisasi tersebut. Tetapi mereka menyampingkan pemikiran mereka karena tidak mungkin bagi organisasi tersebut memberikan informasi secara cuma-cuma. Walaupun kelompok kalajengking merah tidak sekuat mereka,
Tetapi pemimpin kelompok kalajengking merah pasti akan merusak semua properti mereka jika informasi tentang kelompok kalajengking merah bocor. Karena merasa tidak mungkin, ketiganya pun membuat persiapan untuk memburu Lin Yan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak akan diharapkan oleh Lin Yan, bahwa informasi tentang dirinya keluar dari sekte telah bocor. Yang artinya, ada anggota kelompok kalajengking merah yang berada di sekte naga langit dan sudah pasti dia seseorang yang penting sehingga mengetahui semua detail misi yang diambil oleh para murid. Dan itulah salah satu yang membuat banyak organisasi tidak mau berurusan dengan kelompok kalajengking merah karena jaringan informasi serta mata-mata mereka ada di mana-mana. Beberapa hari kemudian, Lin Yan yang terus bergerak ke arah kota bunga pun hampir tiba. Ketika berhenti di sebuah bukit kecil yang indah, Lin Yan menatap ke arah kejauhan. Memang tidak salah kota itu dinamai kota bunga karena semua tempat memang diisi oleh bunga-bunga yang indah. Apakah kakak mungkin tertarik dengan hal seperti ini? Gumam Lin Yan. Ia tersenyum kecil ketika membayangkan Huan Kai karena ia sudah menganggap Huan Kai sebagai kakaknya sendiri. Ini adalah perasaan baru baginya karena sedari dulu tidak memiliki seorang kakak atau adik. Setelah beberapa saat kemudian, raut wajah Lin Yan pun berubah sepenuhnya ketika mengingat tentang luka-luka yang diterima oleh Huan Kai. Kelompok kalajengking merah, kalian akan membayar harga yang mahal karena mengusik kami. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun langsung bergerak ke arah tertentu ke sebelah barat kota bunga. Di tempat itulah basis cabang kelompok kalajengking merah berada dari informasi yang telah ia dapatkan dari Li Wei. Setengah jam kemudian, Lin Yan tiba di sebuah danau kecil yang sangat indah. Namun, tempat itu memiliki keunikannya sendiri karena keindahan tempat itu akan membunuh siapa saja jika datang ke tempat itu. Jadi inilah sebabnya cabang kelompok kalajengking merah didirikan di sekitar sini dan menjadi salah satu pangkalan penting kelompok kalajengking merah. Batin Lin Yan saat melihat semua bunga-bunga yang mengeluarkan uap aneh. Semua bunga-bunga itu sangatlah beracun dan merupakan menjadi tempat yang bagus untuk mendirikan basis seperti kelompok kalajengking merah. Sebab, kelompok itu pun memang spesialis dalam menggunakan racun. Sampai saat ini, Lin Yan bertanya-tanya bagaimana cara asosiasi alkemis mengumpulkan semua informasi tentang kelompok kalajengking merah yang sangat terkenal tersembunyi. Lin Yan terus menyusuri danau kecil itu. Saat mencapai tempat tertentu di dekat danau, ia merasakan banyak pancaran ki seseorang yang terasa. Ketemu. Batin Lin Yan saat menatap sebuah lubang di dalam pohon besar dari kejauhan. Dari itu, Lin Yan sudah tahu bahwa basis cabang kelompok kalajengking merah dibuat di bawah tanah. Itu juga merupakan pilihan bijak karena jika didirikan di permukaan, sudah pasti para anggota kelompok kalajengking merah akan terkontaminasi oleh serbuk-serbuk racun yang ada di tempat itu. Untuk Lin Yan, tentu saja ia tidak akan terpengaruh karena memiliki fisik kekebalan 10.000 racun. Lin Yan menekan ki miliknya sedalam mungkin dan perlahan mendekat. Di jarak sekitar 10 meter dari lubang yang ada di dalam pohon, ia merasakan bahwa ada dua individu yang menjaga tempat itu. Setelah mencapai pohon besar itu,
Lin Yan memeriksa sekali lagi kedua orang yang kemungkinan adalah penjaga. Ia pun tersenyum kecil karena kedua individu yang menjaga pintu masuk tidaklah kuat. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun mengeluarkan tombak Raja Langit. Zep. Lin Yan langsung menerobos begitu saja ke dalam lubang untuk menghabisi kedua anggota kelompok kalajengking merah yang menjaga pintu masuk. Hei! Apa kau dengar bahwa pemimpin cabang ingin mengerahkan banyak anggota untuk memburu seseorang? Tanya salah satu penjaga. Ya, tidak sampai 1 hari lagi. Akan banyak anggota yang dikirim. Juga, aku mendengar bahwa cabang lain pun dikerahkan untuk mencari target. Aku tidak menyangka bahwa para pemimpin cabang akan melakukan itu. Tampaknya target kali ini lumayan kuat. Sambung penjaga lainnya. Salah satu penjaga mengerutkan keningnya karena melihat sosok kabur di jarak 10 meter sedang mendekat. Karena kecepatan yang sangat tinggi, penjaga itu seperti tampak sedang berpikir walaupun ia langsung mengeluarkan senjatanya. Hei, tampaknya ada yang... Tanda hubung. Jelek. Sebelum menyelesaikan ucapannya sebuah tombak langsung bersarang di kepalanya. Penjaga yang satu lagi terkejut saat melihat sebuah tombak bersarang di kepala rekannya. Ia pun langsung mengeluarkan pedang untuk membela diri. Namun sayangnya, ketika saat ia mencabut pedang, sebuah tangan mencengkram kepalanya. Mati. Suara samar yang sangat dingin terdengar. Krak. Kepala penjaga itu meledak seketika tanpa bisa berbicara ataupun membela diri. Lin Yan yang membunuh kedua penjaga hanya menatap dengan datar. Ia pun mencabut tombak Raja Langit dan melihat ke arah kedua penjaga yang telah tergeletak di atas tanah. Lalu tatapan Lin Yan beralih ke lorong yang mengarah ke bawah. La tentu mendengar percakapan sebelumnya dan merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tanpa membuang waktu pun, Lin Yan langsung bergerak ke arah dalam. Dan inilah awal mula bagi kelompok kalajengking merah akan memburunya tanpa henti di kemudian hari. Chapter 118 Membantai anggota kelompok Kalajeng. Basis cabang kelompok Kalajengking Merah. Setelah membereskan dua penjaga yang menjaga pintu masuk, Lin Yan langsung bergerak ke dalam gua bawah tanah tersebut. Ketika mencapai titik tertentu, Lin Yan yang terus bergerak secara hati-hati pun sedikit terkejut karena ia merasakan melewati pesona tertentu. La sudah mencoba untuk mendeteksi apa saja tetapi tidak menemukan pesona apapun sebelumnya. Tetapi, ketika dipikirkan kembali, tidak mungkin untuk basis cabang sepenting itu tidak memiliki pesona yang terbuat dari tulisan prasasti untuk melacak seseorang yang mencoba menyusup. Lin Yan merasa dirinya sedikit ceroboh saat ini. Tetapi tentu ia tidak bisa disalahkan juga karena formasi itu sangatlah tersembunyi sebelumnya. Jika saja ia memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih tinggi, sudah pasti ia akan bisa melacaknya. Namun kini sudah terlambat. Untuk mundur pun percuma saja karena kesempatan tidak akan datang dua kali jika ia mundur. Kemungkinan, di lain waktu ia datang ke tempat ini jika mundur. Para penjaga yang menjaga basis tersebut pasti lebih kuat daripada saat ini yang telah dilacak oleh Lin Yan. Tampaknya basis ini memang sangat penting bagi kelompok Kalajengking Merah sampai-sampai membuat formasi pesona sehebat ini.
Aku tidak menyangka bahwa kelompok Kalajengking Merah akan memiliki ahli prasasti yang hebat. Batin Lin Yan dan terus masuk ke dalam. Di sisi lain, 3 individu yang merupakan yang terkuat dari cabang kelompok Kalajengking Merah yang menjaga tempat itu pun langsung mengetahui bahwa ada penyusup yang masuk ke basis mereka. Ziu. Ada penyusup yang masuk. Salah satu dari mereka yang bernama Qiuzi pun berbicara kepada rekannya. Ya. Aku juga merasakannya melalui formasi pesona yang memiliki koneksi dengan kita. Balas Ziu dengan wajah dingin. Itu cuma tingkat alam roh tahap pertama. Dengan beberapa anggota tingkat alam roh, sudah pasti dia tidak akan bisa masuk lebih jauh. Pria terakhir yang bernama Zonga pun melanjutkan. Ziu dan Qiuzi pun tampak berpikir dan setuju dengan perkataan Zonga. Beri perintah kepada para anggota untuk membunuh penyusup itu dengan segala cara. Ucap Qiuzi. Ia adalah yang terkuat di antara ketiganya dan merupakan pemimpin cabang basis kelompok Kalajengking Merah di tempat itu dengan kultivasi tingkat alam roh tahap ketiga. Ziu dan Zonga juga memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Qiuzi, tetapi keduanya lebih lemah daripada Qiuzi. Lalu Ziu dan Zonga pun pergi dan memberi perintah kepada para anggota kelompok Kalajengking Merah yang berada di dalam tempat itu untuk memburu penyusup yang masuk. Lin Yan terus bergerak ke dalam dan merasakan pergerakan banyak individu di dalam basis tersebut. Tampaknya keberadaanku telah ditemukan. Tidak masalah. Aku akan membunuh mereka semua satu persatu. Lin Yan pun langsung bergerak ke arah tempat beberapa kultivator yang terlemah terlebih dahulu untuk mengurangi pasukan mereka. Tidak jauh di depan, dengan mata raja miliknya, Lin Yan melihat keberadaan 2 anggota kelompok Kalajengking Merah yang sedang bergerak ke arah tertentu. Target pertama. Lin Yan pun langsung mengikuti mereka dengan kecepatan penuhnya. Keduanya memiliki tingkat kultivasi alam roh saat ia memeriksanya menggunakan mata raja. Ketika mendekat, Lin Yan pun mendengar keduanya berbicara tentang dirinya yang menjadi penyusup. La sudah menduga bahwa dirinya telah ketahuan saat masuk ke dalam ketika melewati formasi yang diletakkan oleh seseorang. Saat kedua anggota kelompok Kalajengking Merah sedang bergerak, keduanya mematung saat mendengar suara seseorang di belakang mereka. Mati. Jelek. Sebuah tombak menembus kepala salah satu dari mereka yang membuat yang satu lagi terkejut. Ia mencoba untuk berbalik dan juga berteriak agar semua rekannya mendengar mereka. Karena di gua bawah tanah suara seseorang pasti akan bergema jika berteriak. Tinju gelombang kejut. Lin Yan sama sekali musuh bereaksi. La mengayunkan tinjunya sekuat tenaga yang telah dilapisi oleh Qi yang berubah menjadi elemen petir hitam. Bom! Ledakan kecil terdengar di tempat itu saat Lin Yan melancarkan tekniknya. Tetapi Lin Yan sedikit terkejut saat teknik tinju miliknya menghasilkan efek yang berbeda. Saat ia mengayunkan tinjunya, petir hitam tampak menyambar ke satu arah. Tetapi itu tetap menembus kepala musuh dan tidak menimbulkan luka sama sekali. Musuh yang menerima serangan Lin Yan pun membeku di tempat. Darah perlahan menetes dari mata, hidung, telinga dan mulutnya. Bluk. Anggota kelompok Kalajengking Merah tersebut pun langsung terjatuh ke tanah karena tewas seketika.
Lin Yan terdiam di tempat saat mencabut tombak Raja Langit dari kepala anggota kelompok Kalajengking Merah yang ia tikam sebelumnya. La tampak berpikir sedikit kenapa efek dari serangannya berubah seperti itu. Dalam waktu 3 detik. Karena menurut Lin Yan itu berkaitan dengan perubahan ki miliknya. Ia pun menyampingkan pemikirannya saat ini dan langsung bergerak kembali ke ujung gua bawah tanah untuk membantai anggota kelompok Kalajengking Merah satu persatu. Sementara Lin Yan sedang sibuk membunuh anggota kelompok Kalajengking Merah satu persatu. Ketiga orang terkuat di basis tersebut. Ketiganya saat ini sedang membuat sesuatu karena ketiganya merupakan ahli racun yang memproduksi racun untuk digunakan oleh para anggota kelompok Kalajengking Merah. Tampaknya kita kekurangan bahan lagi. Zonga, ambillah bahan berikutnya ke permukaan sekalian perhatikan apa yang sedang terjadi pada penyusup yang masuk. Yuzi memberi perintah kepada Zonga. Apakah bahan ini tidak cukup? Zonga berkerut sedikit karena terlalu malas untuk naik ke permukaan. Tetapi ia tidak bisa memberi tugas mengambil tumbuhan beracun kepada anggotanya karena mereka tidak bisa menangkal racun. Jika kita terlambat sampai besok, kita akan ditegur oleh orang itu. Bala bantuan yang tiba juga membawanya sekaligus mengambil pasokan racun untuk beberapa basis cabang lainnya. Lanjut Kyuzi. Zonga berdecak karena merasa kesal ketika mengingat sosok tertentu. La pun menghentikan kegiatannya dan perlahan keluar dari ruangan yang dibuat dengan rapi di dalam gua bawah tanah. Kyuzi dan Ziu sama sekali tidak peduli dengan sikap Zonga dan terus melakukan aktivitas mereka meracik racun. Ketika Zonga sedang dalam perjalanan ke permukaan, ia mengerutkan keningnya karena mencium aroma darah di beberapa tempat. Zonga tentu tahu bahwa beberapa anggota kelompok Kalajengking Merah tewas di tangan penyusup. Untuk memastikan bahwa penyusup telah ditangkap, ia pun langsung memeriksanya. Ia mempercepat langkahnya karena semakin mendekat aroma darah pun semakin pekat. Ketika tiba di tempat tertentu, wajah Zonga pucat sedikit karena sangat banyak anggota kelompok Kalajengking Merah yang tergeletak tak bernyawa di permukaan tanah. Sial. Zonga pun langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya menyusuri lorong gua. Dalam perjalanan pun, ia menemukan mayat-mayat yang bergeletakan yang membuatnya semakin muram. Saat telah bergerak beberapa menit, ia pun melihat di kejauhan seseorang menikam anggota kelompok Kalajengking Merah tepat di jantungnya. Komandan Zonga. Gumam anggota kelompok Kalajengking Merah dengan nada sedikit terputus-putus lalu nafasnya pun hilang seketika. Lin Yan tentu sudah merasakan keberadaan Zonga. Tetapi, karena dia cuma seorang diri, Lin Yan pun menunggu kedatangannya. Ia mencabut tombak Raja Langit dan berbalik menatap Zonga. Kau. Mata Zonga melebar saat melihat wajah Lin Yan karena tentu ia sangat mengenal seseorang yang ingin dihapuskan oleh kelompok Kalajengking Merah karena menjadi noda untuk nama mereka. Chapter 119 membereskan salah satu komandan. Kau. Zonga sangat terkejut bahwa seseorang yang menyusup dan membantai semua anggota kelompok Kalajengking Merah di basis tersebut adalah anak yang menjadi target mereka. Lin Yan yang sudah berbalik, menatap Zonga dengan senyum kecil di wajahnya. La sadar bahwa individu yang ada di hadapannya sangat kuat.
Tetapi ia tidak gentar sama sekali melawan musuh kuat. Malahan darahnya tampak mendidih jika memikirkan bertarung melawan sosok kuat. Zonga dengan wajah gelapnya menatap ke arah sekitar Lin Yan dan menemukan semua anggota kelompok kalajengking merah yang tidak bernyawa lagi. Ia tidak menyangka bahwa seorang anak akan mampu melenyapkan banyak anggota mereka dalam waktu yang sangat singkat. Aku tidak menyangka bahwa kau adalah penyusup dan bahkan membantai semua anggota di basis ini. Ucap Zonga dan menatap langsung ke mata Lin Yan. Komandan Zonga. Tampaknya kau adalah orang penting dengan sebutan komandan. Jika aku membunuhmu, apakah para petinggi kelompok kalajengking merah akan terus memburuku? Tanya Lin Yan dengan senyum di wajahnya. Mata Zonga menyipit mendengar apa yang Lin Yan katakan. Apa kau tidak tahu bahwa kau mencoba untuk menantang salah satu organisasi besar di Kerajaan Bintang? Bahkan kerajaan ini sendiri tidak mau ikut campur dengan urusan kami. Benarkah? Aku akan mengatakan hal yang sama kepada kalian. Kelompok kalian telah memburuku dan melukai anggota keluargaku. Bahkan untuk kerajaan bintang itu sendiri tidak akan mau melakukan hal yang kalian lakukan. Balas Lin Yan dan senyumnya berubah sedikit kejam. Jangan sombong bocah. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Teriak Zonga dan langsung bergerak ke arah Lin Yan dengan kecepatan tinggi. Ia tentu sangat percaya diri melawan Lin Yan karena tingkat kultivasinya. Melihat musuh kuat bergerak ke arahnya, Lin Yan pun langsung membuat kuda-kuda menyerang juga. La tentu tidak akan lengah di saat seperti ini. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Zonga akhirnya tiba di hadapan Lin Yan sambil mengayunkan pedang ketika pedang itu muncul di tangan kanannya. Mati bocah! Teriak Zonga saat mengayunkan pedangnya ke arah leher Lin Yan. Tring! Lin Yan yang mengangkat tombak di tangannya langsung menahan tebasan Zonga. Brur! Brur! Percikan listrik menyebar ke segala arah yang membuat Zonga terkejut. Ia merasakan kesemutan saat ki milik Lin Yan yang menahan tebasannya menyebar ke beberapa titik dan mengenai dirinya. Apa ini? Kenapa aku merasakan bahaya besar dari ki anak ini? Batin Zonga. Apakah hanya ini yang kau punya? Tanya Lin Yan sedikit kecewa. Wajah Zonga semakin gelap ketika mendengar kata-kata Lin Yan. Tanpa membuang waktu, Zonga pun menarik pedangnya dan mundur beberapa langkah lalu membuat gerakannya kembali. Kilatan hitam muncul di mata Zonga saat ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi sekaligus menyerang ke arah Lin Yan kembali. Sraing! Tring! Zonga yang melewati Lin Yan pun terkejut sekali lagi karena tebasannya dihalau begitu saja oleh Lin Yan. Lin Yan tersenyum ganas karena sadar bahwa ia saat ini mampu untuk mengalahkan musuh dua tahap di atasnya. La langsung membuat spekulasi bahwa ini semua adalah efek dari kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga. Peningkatan kekuatannya sungguh sangat besar. Bisa dikatakan, hanya sedikit kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya yang bisa melawannya. Lin Yan pun langsung berbalik sekaligus mengayunkan tombaknya. Dengan panjang tombak, serangan itu pasti akan mengenai Zonga. Zonga yang tersadar dari keterkejutannya pun buru-buru berbalik sambil mengangkat pedangnya untuk menahan serangan sederhana yang berasal dari Lin Yan. Tring! Brur! Brur! Percikan listrik menyebar ke segala arah sekali lagi.
Saat menahan serangan Lin Yan, Zonga pun dipaksa mundur beberapa langkah karena tekanan yang sangat besar yang ia terima. Lin Yan yang menatap itu pun langsung menarik tombak kembali dan mengayunkannya dari atas ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat reaksi kecepatan Lin Yan bergerak dan menyerang pun membuat Zonga merasa kesulitan. Tring! Bong! Saat Zonga menahan tombak Lin Yan sekali lagi, kakinya pun tertanam ke dalam bebatuan. Keringat dingin kini menetes di dahinya karena tidak menyangka bahwa kekuatan yang dikeluarkan oleh Lin Yan dalam serangan sederhana seperti itu sangatlah besar. Lin Yan tersenyum kecil melihat itu. Ia terus menekan tombaknya ke arah bawah sambil mengangkat tangan kirinya ke arah atas. Tangan Lin Yan kini membentuk sebuah cakar dan di setiap ujung jari-jarinya, percikan listrik muncul perlahan. Ternyata anggota kelompok Kalajengking Merah tidak sekuat rumor yang beredar, ucap Lin Yan dan langsung mengayunkan cakarnya sekuat tenaga ke arah Zonga. Kau! Kata-kata Zonga terhenti saat melihat kilatan petir hitam menerjang ke arahnya. Cakar pemotong bumi. Sraing! Jres! 5 bilah petir hitam langsung membelah apapun yang dilewatinya. Di belakang Zonga saat ini terlihat 5 lubang tipis yang sangat dalam. Mata Zonga melotot sedikit karena tidak sempat menghindar sama sekali. Jika ia mencoba menghindar, tombak Lin Yan akan langsung membelahnya dan kemungkinan besar teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan pun mengenainya karena dari teknik itu, 5 bilah petir tajam menerjang ke arahnya. Srak! Tubuh Zonga terbelah menjadi 3 dalam sekejap dan darah yang sangat banyak terciprat kemana-mana. Lin Yan menatap itu dengan senyum kecil di wajahnya. Lapun perlahan menghampiri mayat Zonga lalu mengambil cincin ruangnya. Ketika memeriksa, Lin Yan sedikit cemberut karena kebanyakan benda yang dimiliki oleh Zonga adalah sampah di matanya. Lapun membuang semua benda tidak penting dan menyisakan batu spiritual yang berjumlah kurang dari 1000 buah. Berikutnya, Lin Yan langsung berbalik. Ia pun kembali ke tempat ia datang sebelumnya. Ada 2 cabang gua di tempat sebelumnya dan ia mengerti bahwa satu tempat lagi adalah tempat penting sebenarnya di basis tersebut. Dalam waktu beberapa menit, Lin Yan menemukan cabang dari gua tersebut dan langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya. Tidak lama kemudian, Lin Yan menemukan jalan buntu. Di ujung gua itu, ia melihat sebuah pintu untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Lin Yan pun mencoba melihat ke dalam isi ruangan dengan mata raja miliknya. Namun, ada sebuah pesona tertentu yang menghalangi matanya untuk melihat ke dalam. Karena itu, Lin Yan tampak berpikir sejenak dan memikirkan kembali tentang kata-kata anggota kelompok Kalajengking Merah tentang Zonga adalah seorang komandan. Kemungkinan, dia adalah yang terkuat dan mungkin ada beberapa yang setara dengan Zonga juga. Karena itu, Lin Yan sama sekali tidak takut. Lin Yan perlahan berjalan ke arah pintu dan langsung membukanya. Zep! Dengan kecepatan yang sangat tinggi, 2 pedang langsung mengarah ke leher Lin Yan saat ia membuka pintu. Dek! Dek! Jantung Lin Yan berdetak beberapa kali dalam waktu sepersekian detik karena instingnya untuk bertahan hidup. Tubuhnya dengan sendirinya langsung mengakar tombak yang ada di tangan kanannya ke arah atas untuk menahan tebasan yang sudah sangat dekat. Tring! Srak!
Satu tebasan ditahan oleh Lin Yan dan yang satu lagi menyayat sedikit lehernya karena hanya bisa menahannya sedikit. Kedua individu yang merupakan QZ dan Ziu terkejut luar biasa karena tidak menyangka bahwa refleks Lin Yan sangatlah cepat menahan tebasan mereka. Lin Yan pun langsung melompat mundur. Jantungnya masih berdetak sangat cepat saat ini karena beberapa saat yang lalu sangat dekat dengan kematian. Ia tidak menyangka bahwa musuh telah mendeteksinya dan ia langsung tahu bahwa itu terkait dengan pesona yang ada di tempat itu. Chapter 120 Teknik Jiwa Pelahap Raja Naga. Wajah Lin Yan saat ini sangat serius ketika menatap ke arah QZ dan Ziu yang sedang melihatnya dengan wajah dingin. Ia pun menyentuh lehernya dan ada bercak darah. Jika saja ia tidak menahan tebasan keduanya, mungkin saja kepalanya saat ini sudah terlepas dari lehernya. Jika ia telah mengolah kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga ke level yang baru, ia yakin serangan seperti itu tidak akan bisa menggoresnya. Reaksi anak ini sangat luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa dia masih bisa menahan serangan kita berdua sekaligus. Ucap QZ dengan wajah gelap. Ya. Aku tidak menyangka bahwa penyusup adalah anak yang menjadi target kita. Di mana Zonga? Apa yang dilakukan oleh orang itu sehingga tidak memeriksa daerah sekitar? Ziu sangat tidak puas dengan kinerja Zonga yang terlihat selalu santai. QZ terdiam mendengar apa yang rekannya katakan. Ia langsung menganalisis sesuatu hanya dengan menatap wajah Lin Yan yang tampak tidak ketakutan melihat mereka berdua. Mungkinkah? Mata QZ melebar sedikit dan wajahnya semakin muram. Zonga pasti tewas di tangan anak ini. Ucap QZ dan terus menatap Lin Yan dengan waspada. Walaupun ia lebih kuat daripada Zonga, tetap saja ia tidak akan bisa mengalahkan Zonga dalam waktu yang sangat singkat. Apa? Itu tidak mungkin. Kultivasi Zonga sama seperti kita. Alam roh tahap ketiga. Tidak mungkin dikalahkan oleh anak dengan kultivasi 2 tahap dari kita secepat itu. Zonga juga tidak selemah kelihatannya walaupun tidak memiliki semangat apa-apa dalam melakukan sesuatu. Bantah Ziu tidak percaya dengan apa yang QZ katakan. Jika apa yang aku katakan tidak benar, kenapa anak ini terlihat sangat santai di hadapan 2 kultivator yang memiliki kultivasi di atasnya? Balas QZ dingin. Ziu membatu di tempat dan menatap Lin Yan yang tampak santai di permukaan walaupun saat ini Lin Yan sangat serius karena ada 2 musuh yang akan membuatnya sedikit kerepotan. Aku tidak menyangka bahwa kau yang akan menjadi penyusup. Tampaknya kau telah membantai semua anggota kelompok Kalajengking Merah di tempat ini. Tetapi, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Ucap QZ dengan seringai kejam di wajahnya saat menatap ke arah leher Lin Yan yang tersayat sedikit. Bahkan Ziu pun sudah melihat itu sedari semula karena setiap luka yang dibuat oleh senjata mereka akan membuat pengaruh yang sangat besar dalam pertarungan karena senjata mereka mengandung racun. Apalagi untuk individu seperti QZ dan Ziu yang merupakan ahli racun dari kelompok Kalajengking Merah meskipun bukan peringkat atas seperti salah satu petinggi. Namun, tetap saja racun yang digunakan oleh seseorang seperti QZ dan Ziu pasti lebih kuat dari kebanyakan anggota kelompok Kalajengking Merah lainnya. Benarkah? Tanya Lin Yan datar sambil membuat kuda-kuda menyerang menggunakan tombaknya.
Zur, zur. Petir hitam perlahan menyelimuti tombak Raja Langit. Ki yang terpancar pun sangatlah kuat yang membuat Qiuzi dan Ziyu semakin waspada. Sebab, sangat jarang ada kultivator yang memiliki atribut petir hitam seperti milik Lin Yan. Bahkan untuk keduanya pun hanya pernah melihat atribut petir biru dan kuning saja. Tampaknya kau tidak sesederhana kelihatannya. Qiuzi pun membuat kuda-kuda untuk bertarung juga. Pedang di tangannya kini diselimuti oleh uap hitam, tanda ia adalah pengguna ki racun yang lumayan unik. Ziyu juga membuat kuda-kuda bertarung dan ki-nya juga terpancar keluar. Kali ini, ki yang terlihat berwarna hijau zamrud, tanda bahwa itu adalah tipe racun juga. Melihat kedua ki musuh yang terpancar, Lin Yan hanya menaikkan sudut bibirnya. Ia sekarang mengerti mengapa Zonga, Qiuzi dan Ziyu dianggap sebagai komandan. Hal itu berkaitan dengan ki dan keahlian ketiganya dalam racun. Itu adalah hal yang sangat dihargai oleh kelompok Kalajengking Merah. Brr. Karena pancaran ki dari ketiganya, gua itu sedikit bergetar. Zep. Ketiganya langsung melesat ke arah musuh masing-masing dengan kecepatan penuh. Qiuzi lebih dulu muncul di depan Lin Yan sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Lin Yan juga tidak mau ketinggalan dan mengayunkan tombaknya juga sekuat tenaga. Tring. Bilah tombak Lin Yan dan bilah pedang Qiuzi pun berbenturan seketika. Ki berwarna hitam menyebar ke segala arah dan membuat dinding gua memiliki sedikit retakan. Mati. Ziyu yang mengambil kesempatan, muncul di samping Lin Yan sambil mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh ki berwarna hijau. Dengan mata raja, Lin Yan telah menemukan lintasan serangan Ziyu. Itu tepat mengarah ke lehernya. Zep. Lin Yan langsung menunduk sedikit dan tebasan tersebut mengarah kepada Qiuzi yang berada di depan Lin Yan. Sial. Qiuzi terkejut saat melihat bilah pedang mengarah ke arah dadanya. Karena Lin Yan lebih pendek dari mereka, arah pedang yang sebelumnya ke leher Lin Yan hanya setinggi dada keduanya. Qiuzi buru-buru melompat mundur sebisanya. Srak. Baju Qiuzi sobek seketika dan terlihat sedikit bekas luka di dadanya. Sementara itu, Lin Yan yang menunduk sebelumnya pun langsung berputar sedikit dan menggunakan kakinya untuk menendang ke arah Ziyu. Buak. Ziyu yang masih terkejut, kehilangan keseimbangannya. Ia mencoba untuk tetap berdiri dengan cara menusukkan pedangnya ke arah tanah. Lin Yan yang sedang berputar menendang kaki Ziyu juga mengayunkan tombaknya dari arah langit ke arah bawah. Bilah tombak langsung menerjang ke arah Ziyu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ziyu dengan susah payah menarik tubuhnya ke arah pedang yang ia pegang dengan tangan kanan untuk menopang tubuhnya. Bom! Ledakan terjadi saat tombak Lin Yan membentur permukaan tanah. La tidak terkejut bahwa Ziyu mampu menahan serangannya. Mati bocah sialan! Teriak Qiuzi dari belakang Lin Yan di jarak hampir 5 meter. Bilah racun kematian. Sraing. Bilah ki racun yang tampak tidak beraturan pun menerjang ke arah Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lin Yan menyeringai karena tahu bahwa sulit baginya untuk menghindar serangan Qiuzi. Tetapi ia tidak khawatir sama sekali karena sudah saatnya untuk mencoba sebuah teknik. Ki petir hitam perlahan merembes dari tubuh Lin Yan. Dalam waktu yang sangat singkat,
Ki petir hitam memadat dan membentuk sosok kabur tepat di atas Lin Yan. Sosok setinggi 3 meter yang memiliki mata yang membuat siapa saja merinding terlihat dengan jelas. Tubuh sosok itu terlihat sangat perkasa. Roar. Raungan membuat ruang bawah tanah bergetar terdengar di tempat itu. Naga. Jiwa pelahap Raja Naga. Bilah ki racun yang awalnya menerjang ke arah Lin Yan pun langsung menabrak sosok yang membuka mulutnya. Grab. Sosok yang merupakan sosok naga hitam perkasa tersebut langsung menelan bilah ki racun milik Qiuzi. Dek. Qiuzi dan Ziyu yang menatap sosok itu pun gemetaran sedikit karena naga yang tampak melayang-layang di sekitar Lin Yan terlihat sangat nyata walaupun itu terbentuk melalui ki petir milik Lin Yan. Qiuzi dan Ziyu langsung mendekat bersamaan karena tahu bahwa jika melawan Lin Yan satu persatu, konsekuensinya akan sangat berat. Lin Yan di sisi lain menatap keduanya dengan senyum di wajahnya. Inikah bentuk dari jiwa naga yang tercipta melalui ki perubahan dari kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga? Batin Lin Yan saat melirik ke arah atas dan menatap dengan kagum sosok perkasa yang kini bisa ia kendalikan sesuka hatinya. Bersambung. Chapter 121 Kehebatan Teknik Jiwa Pelahap Rajana.